Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kalau penyertaan Tuhan sehari demi sehari, itu sangat luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami terus merasakan sehari demi sehari, Tuhan menyediakan berkat-berkat yang luar biasa untuk kami nikmati. Tuhan menyediakan sukacita untuk kami melewati pergumulan demi pergumulan. Dan bahkan melewati hari ke hari, Tuhan tambahkan iman dan kepercayaan kami kepada Engkau, untuk terus dan senantiasa mengasihi Engkau ya Tuhan Allah kami. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan untuk pagi hari ini. Kami rindu Tuhan untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan setiap firman yang ingin Kau sampaikan kepada kami semua Tuhan, supaya kami belajar menjadi hamba-hamba-Mu yang setia dan rendah hati di dalam melayani Engkau. Hamba-Mu menaruh diri hamba-Mu sepenuhnya di bawah tangan Tuhan yang penuh kuasa. Hamba-Mu sadar Tuhan bahwa hamba-Mu orang yang lemah, orang yang kurang berpengalaman. Tuhan kiranya menolong dan memakai lidah bibir hamba-Mu untuk boleh membahasakan firman-Mu dengan sederhana dan boleh dimengerti oleh kami semua. Tuhan tolong tutup bungkus ruangan ini dengan darah kuasa-Mu. Tutup bungkus ruangan kami dengan bilur-bilur Tuhan Yesus, sehingga tidak ada kuasa jahat yang ingin mengganggu kami. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Mari kita buka dari Matius pasal yang ke-23, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Matius pasal yang ke-23, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita simak bersama-sama Matius pasal 23. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, amin, amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya bisa dibantu oleh petugas LCD. Kita akan belajar dan merenungkan di bawah satu tema tentang hati hamba. Slide berikutnya. Bapak Ibu, di abad yang ke-19 ada sebuah kapal besar yang dibuat di Inggris British. Kapal ini dapat menampung sejumlah 2.000 orang dan dilengkapi dengan fasilitas yang luar biasa, dilengkapi dengan hotel mewah, dengan alat gym yang luar biasa, dan bahkan dengan restoran yang sangat mahal pada waktu itu. Dan kapal ini merupakan kapal yang terbesar pada saat itu yang dimiliki oleh orang-orang Inggris, dan mereka sedang berlayar ke Samudra Atlantik dan akan menuju ke daerah New York. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi naas di tengah jalan bahwa kapal ini, slide selanjutnya,
menabrak sebuah puncak gunung es ya, yang kita kenal dengan kapal Titanic yang mungkin ditonton juga dan kita pernah melihat filmnya. Sebelum kejadian kecelakaan kapal ini, seorang narasumber yang masih hidup diwawancarai dan dia mengatakan bahwa pada waktu itu sang perancang kapal ini diwawancarai oleh wartawan pada saat itu dan mengatakan, bagaimana Bapak bisa membuat kapal sebesar ini dan sehebat ini. Kemudian Bapak yang membuat kapal ini mengatakan, memang sayalah penciptanya, saya yang membuat dan merancang kapal ini sedemikian hebat, sedemikian besar. Dan berhenti sampai di situ. Beberapa menit kemudian kapal ini terguling karena menabrak puncak es. Dan siapa yang disangka bahwa ada 1.514 orang yang tewas pada saat itu dan beberapa orang yang hanya bisa diselamatkan dan hidup sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesombongan bisa menyebabkan seorang jatuh. Kesombongan bisa menyebabkan seseorang menjadi lupa diri dan kesombongan juga bisa membuat seorang menganggap dirinya adalah seorang yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penyakit kesombongan ini Tuhan Yesus lihat ada di dalam diri para pemimpin keagamaan pada waktu itu atau orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Tuhan Yesus katakan bahwa mereka memang secara pengajaran, secara tingkat intelektual atau pengetahuan Taurat mereka berada di dalam peringkat atas, tetapi mereka hanya menjunjung jubah kesalehan atau memakai jubah kesalehan belaka dalam rangka supaya mereka menarik perhatian orang supaya dilihat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, slide selanjutnya. Orang Farisi menganggap diri mereka sebagai orang yang paling suci, orang yang paling saleh pada waktu itu, dan Yesus melihat bahwa mereka tidak seperti yang mereka lakukan atau perbuatan saleh itu tidak seperti yang ada di dalam hati mereka. Itu semua hanya karena mementingkan reputasi belaka atau supaya orang memperhatikan raut wajah mereka, supaya orang memperhatikan bahwa mereka adalah orang yang paling mulia pada saat itu. Dan ayat 5 dikatakan di situ, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Perhatikan bersama ayat yang kelima. Di situ ada satu bagian yang terlewatkan di dalam ayat yang kelima ini. Di situ ada kata tetapi. Kalau di dalam terjemahan LAI di situ tidak dijelaskan kata tetapi di terjemahan yang lain dijelaskan kata tetapi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini terlihat bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada waktu itu mereka melakukan kegiatan keagamaan hanya karena ingin dinilai oleh orang sebagai orang yang baik, ingin mendapat pujian dan penghormatan. Mereka menggunakan tali-tali sembahyang, slide selanjutnya. Mereka memakai tefilin. Ini yang biasa digunakan oleh orang-orang Yahudi untuk menyimpan peringatan Allah. Mereka gulung di kertas yang kecil, kemudian mereka masukkan ke dalam kotak itu dan mereka pakai di dahinya dan mereka pakai di pergelangan tangan. Hal ini supaya menunjukkan bahwa orang Israel kalau melihat itu, mereka bisa melihat bahwa semua harus menjunjung perintah Allah. Mereka harus mengutamakan perintah Allah. Oleh sebab itu, orang Farisi dan ahli Taurat pada waktu itu membuat kotak ini sedemikian lebar, talinya diperlebar dan itu diperpanjang supaya kalau orang lihat itu langsung kelihatan bahwa mereka menjunjung tinggi perintah Allah. Slide selanjutnya. Mereka juga memakai jubah yang panjang dan lebar. Ini dipakai ketika orang Yahudi sedang berdoa. Jadi ketika mereka sedang berdoa, mereka harus memakai jubah ini untuk menutupi kepala mereka. Dan ini dibuat lebih panjang, lebih lebar daripada biasanya. Dan hal ini juga sama supaya mereka terkesan lebih saleh, lebih suci, lebih rohani ketika mereka sedang beribadah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dikatakan bahwa orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini sedemikian ingin menonjolkan diri mereka di hadapan orang supaya orang melihat bahwa tidak ada yang seperti mereka yang demikian mencintai Taurat Tuhan dan demikian hebat di dalam melakukan perintah-perintah Tuhan. Kalau kita lihat peninggian diri itu bukan hanya sekedar mereka memakai alat-alat ini untuk menunjukkan kesalahan mereka, tetapi di dalam ayat yang ke-6 dikatakan mereka suka
duduk di tempat terhormat dalam perjamuan. Bapak Ibu Saudara, ketika orang pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu, mereka suka untuk duduk di depan pada waktu perjamuan, dan mereka bahkan suka duduk di sebelah kiri atau kanan tuan rumah yang mengadakan pesta. Hal ini juga sama supaya orang melihat kepada mereka, orang memperhatikan gerak-gerik mereka di depan, karena mereka menjadi tontonan yang utama. Dan bukan hanya itu, dikatakan bahwa di tempat terdepan di rumah ibadat. Pada waktu itu, sinagoge atau rumah ibadah orang Yahudi sangat berbeda dengan zaman kita pada waktu ini. Orang biasa dan anak-anak duduk di tempat yang paling belakang. Sedangkan semakin besar statusnya, semakin besar jabatannya, semakin besar golongannya, mereka duduk ke depan dan semakin ke depan. Bahkan kalau dikatakan ada tempat duduk di depan yang menghadap kepada jemaat, yang biasa diduduki oleh para tua-tua pada waktu itu adalah tempat yang paling terhormat pada waktu itu. Nah, orang Farisi, pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu mengejar tempat yang duduknya paling depan, yang menghadap kepada jemaat. Supaya apa? Supaya setiap jemaat bisa memperhatikan gerak-gerik kesalahan mereka, gerak-gerik kesucian mereka, gerak-gerik keagamaan mereka yang merasa diri lebih daripada yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang dilihat oleh Tuhan bahwa orang Farisi itu ada kesombongan, mereka meninggikan diri mereka lebih daripada yang lain. Bahkan di situ dikatakan mereka suka menerima penghormatan dan dipanggil sebagai seorang rabi, artinya seorang guru. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk memperhatikan ayat yang ke-8. Di situ ada 3 kali dipakai kata rabi. Hal yang menarik yang perlu kita soroti, dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 ada transisi atau perbedaan makna guru yang dipakai dalam bagian ini. Kalau di dalam ayat yang ke-7 dikatakan mereka suka dipanggil sebagai rabi, rabi itu menunjuk kepada seorang pengajar, seorang pemimpin yang mengerti, ahli kitab atau ahli Taurat. Sedangkan kalau di dalam ayat yang ke-8 di situ dikatakan janganlah kamu disebut sebagai rabi, artinya guru yang ingin dihormati atau guru yang ingin disanjung. Tetapi perhatikan Bapak Ibu Saudara, di situ ada perubahan kata rabi dalam hal yang ketiga. Karena hanya satu rabimu. Ini sangat menarik. Ketika disebut jangan kamu ingin disebut sebagai guru dan hanya satu rabimu, ada perubahan yang luar biasa. Kata rabi di situ dipergunakan memakai kata ekatisan. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Kata ini sangat menarik karena kata ini berarti set down. Artinya seorang guru yang duduk dalam posisi yang lebih rendah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini sangat luar biasa. Ketika orang Farisi itu ingin dipandang sebagai guru yang terhebat, guru yang terutama, guru yang paling terdepan, guru yang ingin mendapat penghormatan lebih daripada yang lain. Tetapi di bagian ini hanya ada satu guru yang mau mengambil posisi terendah. Seorang guru yang tidak mau mengambil posisi terdepan, seorang guru yang tidak mau mengambil penghormatan yang lebih tinggi daripada yang lainnya, tetapi justru seorang guru yang mau turun dari tempat duduknya untuk melayani. Inilah yang dimaksud dengan Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai seorang guru yang mau mengambil posisi yang lebih rendah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sebagai seorang guru itu berbeda dengan guru-guru yang ada pada waktu itu. Kalau guru-guru pada waktu itu ingin supaya dirinya dilihat, ingin supaya mereka yang disanjung, tetapi justru Tuhan malah mau melayani dan mau mengambil posisi yang paling dasar, paling bawah, supaya orang lain itu bisa ditinggikan lebih daripada dirinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ini kita lihat lebih dalam lagi. Slide selanjutnya, Tuhan Yesus menggambarkan bahwa dirinya pun sebagai seorang guru yang paling tinggi pada waktu itu mau membasuh kaki murid-muridnya. Dia mau mengambil bagian yang paling kotor. Kaki atau alas kaki yang digunakan pada waktu itu tidak seperti sekarang ini.
Alas kaki pada waktu itu hanya sekedar alas dan kemudian diikat seperti tali-tali seperti itu. Jadi kaki itu sangat kotor dan kena debu. Tetapi Tuhan Yesus, Sang Guru Agung itu mau mengambil yang kotor itu, yang paling hina itu, yang paling rendah itu dan membasuhnya. Dan bahkan Tuhan mengambil posisi di bawah para murid pada waktu itu dan dia mau membersihkan kaki murid-muridnya. Ini adalah satu gambaran bahwa guru itu, yang namanya pemimpin itu, dia mau mengambil bagian yang lebih rendah daripada yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah gambaran bahwa Tuhan yang begitu mulia itu mau menanggalkan dirinya, mau menanggalkan statusnya, mau menanggalkan siapa sebenarnya dia yang agung itu, justru dia rela melepaskan keagungannya itu untuk mengambil bagian yang paling bawah, bagian yang paling rendah. Nah, ini sangat luar biasa kalau kita melihat gambaran yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Slide selanjutnya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus disebut the servant king, seorang raja yang menjadi hamba, seorang raja yang mau turun untuk melayani, dan Tuhan bahkan mau mati di atas kayu salib untuk mengorbankan dirinya. Itu adalah satu posisi yang sudah sangat terendah di hadapan manusia, karena barang siapa yang mati tersalib itu adalah kutuk pada waktu itu. Tetapi Tuhan Yesus lakukan, dia mau menanggung kutuk itu supaya semua orang bisa belajar melayani, murid-muridnya bisa mengerti arti melayani adalah bukan untuk mendapatkan posisi atau jabatan, tetapi adalah untuk justru saling mendahului dan mengutamakan kepentingan orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu Tuhan katakan, janganlah kamu disebut sebagai pemimpin karena hanya satu pemimpinmu. Tuhan contohkan bahwa dia yang ada satu-satunya pemimpin pada saat itu, dan saat ini pun dia adalah satu-satunya pemimpin, tetapi dia rela melakukan semua itu supaya murid-muridnya mengerti dan saling melayani. Dan Tuhan juga katakan bahwa mereka itu adalah saudara. Bapak Ibu Saudara, artinya mereka adalah pembelajar, mereka adalah murid, mereka adalah satu kesetaraan, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, karena semuanya itu sama di hadapan Tuhan, karena jelas hanya ada satu pemimpin yaitu Tuhan, sedangkan yang lain adalah murid, yang harusnya mereka tidak lebih menonjolkan diri atau merasa lebih baik daripada yang lain, tetapi mereka adalah sama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada seorang pemimpin misi, dia mengatakan demikian. Slide selanjutnya. Orang yang sungguh besar, pemimpin yang sungguh berbakat, bukan terletak pada kemampuannya yang dapat menyebabkan orang lain menjadi budaknya, melainkan kemampuannya tanpa pamrih menyerahkan dirinya menjadi pelayan bagi orang lain. Ini adalah gambaran bagaimana seorang pemimpin yang agung itu adalah seorang yang mau melayani, bukan mau dilayani. Itulah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita sekalian. Kalau dikatakan di dalam ayat 11, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Kalau kita merenungkan kata terbesar, terbesar itu sebenarnya hanya menunjuk kepada Tuhan Yesus. Dia adalah pribadi yang terbesar. Surga dan dunia ini punya Tuhan, dan Tuhan yang terbesar itu mau merendahkan dirinya, dan ketika Tuhan merendahkan dirinya dan menanggalkan statusnya secara total, di situ Allah meninggikan dia. Allah memberikan kepada Tuhan nama di atas segala nama, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bertekuk lutut dan menyembah dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan Yohanes Pembaptis pun mengatakan bahwa untuk membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Padahal Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi yang terbesar pada waktu itu. Tetapi dia katakan untuk membuka tali kasutnya, untuk mengambil bagian yang paling kecil di dalam kerajaan Allah, aku tidak layak. Bahkan Yohanes Pembaptis katakan, aku ini adalah orang yang paling terkecil di dalam kerajaan sorga. Artinya Yesus itu yang paling agung, yang paling mulia, dia yang paling luar biasa, tetapi dia mau mengambil rupa yang paling rendah.
Ini adalah satu hal yang luar biasa. Semakin lama kita melayani, semakin lama kita mengenal Tuhan, semakin lama kita menyelami isi hati Tuhan, seorang pemimpin di gereja justru makin merendah dan makin melayani. Kalau orang yang di dunia ini sebagai pemimpin, mereka yang disoroti adalah mereka yang punya posisi teratas, semakin mendapatkan promosi yang paling tinggi. Tetapi kalau di hadapan Tuhan justru mereka yang terbesar adalah mereka yang mau merendahkan diri dan mau melayani orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu hal yang luar biasa. Karena ketika dikatakan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Artinya seorang hamba, seorang pelayan itu sadar bahwa yang berhak mendapat pujian, yang berhak mendapatkan kehormatan, itu hanyalah Tuhan Yesus, Sang Guru Agung itu. Kita semua tidak berhak mendapatkan pujian, dan jangan sampai kita mencuri pujian yang seharusnya pujian itu ditunjukkan untuk Allah kita yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang pengkhotbah, dia dari India. Dia adalah seorang pengkhotbah yang terkenal pada waktu itu. Setelah dia berkhotbah di atas mimbar, ada seorang anak kecil mengikuti dia ketika dia turun mimbar. Kemudian anak kecil ini ketawa-ketawa mengikuti Pak Pendeta ini. Kemudian karena Pak Pendeta ini terganggu dengan kehadiran seorang anak kecil ini, Pak Pendeta ini mengatakan, "Hei anak kecil, kamu tahu siapa saya? Kenapa dari tadi kamu mengikuti saya? Kamu tahu siapa saya ini?" Kemudian anak kecil yang polos ini dia katakan, "Ya Pak Pendeta, saya tahu siapa Bapak. Bapak adalah pengkhotbah yang terkenal. Bapak adalah pendeta yang hebat. Tetapi dari tadi saya mendengar khotbah yang Bapak sampaikan hanya tentang diri Bapak sendiri. Di mana Tuhan Yesus yang agung dan mulia itu? Kenapa saya tidak dengar dari khotbah Bapak pada pagi hari ini?" Kemudian Pak Pendeta ini hatinya tersentuh dengan perkataan seorang anak kecil, dan dia pergi meninggalkan gereja, dia kembali ke rumahnya. Sampainya di rumah, istrinya melihat kenapa suaminya ini tidak seperti biasanya, kenapa dia terlihat sangat murung dan sedih. Kemudian pendeta ini langsung menghampiri istrinya dan berkata, "Tolong jangan ganggu saya selama 3 hari ini. Jangan ganggu saya mau berdoa, sungguh-sungguh saya mau berpuasa, sungguh-sungguh selama 3 hari ini. Saya mau mencari kehendak Tuhan." Dan benar, dia lakukan. Selama 3 hari dia berdoa, berpuasa, dia tidak diganggu oleh siapapun di dalam keluarganya. Ketika dia berdoa dan berpuasa di hadapan Tuhan, dia minta satu hal. Dia minta supaya keakuannya diambil oleh Tuhan. Dia minta di hadapan Tuhan, dia meneteskan air mata, dia menangis di hadapan Tuhan supaya keakuannya diambil daripadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari berikutnya, hari yang keempat, sang pendeta ini keluar dan dia mengatakan kepada istrinya, "Mah, sekarang kamu harus mengucapkan selamat kepada saya. Sekarang kamu harus mengucapkan berbahagia kepada saya, karena saya berhasil melepaskan keakuan saya. Sang aku yang ada pada diriku sudah aku salibkan pada Tuhan Yesus." Dan setelah dia melakukan hal itu, pelayanannya diberkati oleh Tuhan. Dia menjadi hamba Tuhan yang luar biasa di India, dan banyak gereja yang dibentuk, dirintis oleh hamba Tuhan yang bernama Dr. Pai ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini kisah yang nyata yang dia alami di dalam pelayanannya. Ada kalanya di dalam pelayanan kita yang menjadi batu sandungan adalah bukan orang lain. Yang menjadi batu sandungan adalah diri kita, karena ada sang aku di dalam diri kita yang ingin dihormati, ingin disanjung dan ingin dipuji orang. Sehingga ketika kita masih memiliki sang aku di dalam diri kita, kita tidak akan mungkin belajar untuk merendahkan orang lain. Kita tidak akan mungkin mengerti arti melayani yang Tuhan Yesus maksudkan di dalam bagian ini. Ketika ada sang aku yang lebih besar daripada Tuhan di dalam hidup kita, kita belum menyalibkan diri bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, mungkin barang siapa di antara kita yang belum
terlibat di dalam melayani, itu juga karena ada sang aku di dalam diri kita yang belum kita salibkan di dalam salib Kristus itu. Dan barang siapa yang sudah melayani tetapi tidak ada sukacita dan selalu ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain, itu pun berarti kita belum menyalibkan sang aku di atas salib Kristus. Dan yang ketiga, ketika kita melayani dan ingin menjadi fokus utama di dalam pelayanan tersebut, berarti itu pun kita belum menyalibkan sang aku di dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berpuluh-puluh tahun kita melayani, berpuluh-puluh tahun kita belajar tentang kerendahan hati, berpuluh-puluh tahun kita ingin mengasihi Tuhan. Tetapi kalau yang terbaik di dalam diri kita tidak kita salibkan bersama-sama dengan Dia, yang terindah di dalam hidup kita tidak kita lepaskan untuk melayani Dia, yang paling baik itu masih kita simpan untuk diri kita, kita tidak akan bisa mengerti arti melayani. Yang Tuhan minta daripada kita adalah ketika kita mau menyalibkan keakuan kita kepada salib Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melayani adalah hal yang terindah. Melayani Tuhan adalah hal yang luar biasa, yang tidak bisa dinilai dengan keuntungan atau profit secara materi dunia. Tetapi keindahan melayani Tuhan adalah ketika kita melihat darah yang tercurah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Dan darah itu yang sudah berkorban kepada kita sekalian, Dialah yang layak menerima pujian dan kehormatan sampai akhir hidup kita. Dia yang layak dimuliakan. Satu pujian yang sungguh memberkati hidup saya. Ini pujian yang sangat lama, mungkin Bapak Ibu pernah mendengarnya. Change my heart, oh Lord. Change my heart, oh God. Maybe ever true and maybe I be like you. Artinya ubah hatiku Tuhan, supaya aku mengerti apa isi hatimu. Ubah hatiku Tuhan, supaya aku mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku, katakan bersama-sama. Seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Kaulah penjuru seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Mari tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan begitu mengasihi kita
dan bahkan segala-galanya sudah Tuhan berikan kepada kita. Bahkan Dia yang luar biasa dan agung mulia itu mau melayani kita. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, berdoalah di hadapan Tuhan. Minta ampun di hadapan Tuhan akan segala kesombongan kita di hadapan Tuhan. Dan bawa diri kita duduk dekat kaki Tuhan. Dan bahkan jangan hanya cuma duduk dekat kaki Tuhan, tapi cium kaki Tuhan Yesus dan rasakan dan bahkan katakan dengan bahasa tetesan air mata, Tuhan, aku tidak punya harta, aku tidak punya kebanggaan, tetapi aku ingin memberikan hatiku yang terbaik untuk Engkau, untuk melayani Engkau, untuk dipakai Tuhan seumur hidupku. Jangan keraskan hati di hadapan Tuhan. Ketika hari ini Tuhan katakan kepada kita bahwa Tuhan inginkan diri kita dan hidup kita untuk melayani Dia. Katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan. Pakailah aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Utuslah aku Tuhan. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku, ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Mari kita berdoa. Pak Timotius Gunawijaya akan berdoa untuk kami sekalian.